bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku channel hari ini, Sabtu 12 Maret 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 5 ayat 43 sampai 48. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR dari komunitas Magnificat Yogyakarta dengan tema Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Doa dipimpin oleh Suster Maria Aurelia PRR dari Malang, Jawa Timur. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita, mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Datanglah ya Roh Kudus dari surga mulia, lawatilah umatmu dengan cintamu mesra, baharui hati kami jadi tempat tinggalmu. Pengajar bijak, Bapa kau melarang, geram menuntun jiwa. Kuatkan hati kami lawan godaan setan dan setia padamu. Penghibur yang sejati, penuhi jiwa kami yang dambakan kasih-Mu. Berikanlah damai-Mu, kuduskan hidup kami, jadi saksi-Mu benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, Dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah sumber segala kasih, Engkau mengutus Putra-Mu Yesus Kristus, agar kasih-Mu menjadi nyata dalam hidup kami, dan semakin dikenal oleh banyak orang. Kami mohon, mampukanlah kami putra-putrimu untuk berani mengamalkan kasih itu kepada sesama, terlebih berani untuk mengasihi orang-orang yang menjadi musuh dalam hidup. Kobarkanlah api kasih-Mu ke atas diri kami, dan tuntunlah kami untuk berjalan dalam kasih-Mu. Engkau Tuhan Sang Penyelenggara kasih, kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik,
dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Para sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sapaan sabda Tuhan hari ini kembali mengisahkan mengenai kasih. Mendengar kata kasih, tentu yang pertama muncul dalam benak kita adalah mengasihi, mencintai, menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, ataupun berbuat baik kepada sesama, dan sebagainya. Kasih yang diajarkan Yesus bersifat terbuka, universal untuk siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kasih itu ibarat matahari yang selalu menyinari semua orang tanpa memilih dan memilah-milah. Karena kasih itu tidak ada hitung untung dan rugi. Para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kasih yang sempurna adalah mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Seperti yang kita dengar dalam bacaan tadi, Yesus bersabda, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga." Yesus mengharapkan bahwa sebagai pengikutnya harus berani menjadi lain dari yang lain, atau berani lebih dari orang-orang lain. Kalau orang lain hanya mengasihi orang yang mengasihinya, tetapi kita sebagai pengikut Kristus haruslah berani untuk mengasihi siapa saja tanpa syarat, termasuk mengasihi musuh-musuh kita dan berdoa bagi mereka. Karena apa yang diajarkan Yesus bukan hanya sekedar kata-kata indah yang keluar dari mulutnya, melainkan ia sendiri sudah lebih dahulu melaksanakannya, di mana sebelum Yesus menghembuskan nafas terakhir di atas salib, ia mengampuni mereka yang menganiayanya dan berdoa bagi mereka. Itulah kasih yang sempurna yang diajarkan oleh Yesus. Maka kita sebagai anak-anaknya tentu harus berani untuk melakukan itu dengan mengasihi tanpa syarat. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, perintah untuk mengasihi adalah salah satu ciri khas yang disandangkan oleh kita para muridnya. Untuk itu, mari dalam masa Prapaskah, masa yang penuh rahmat ini, marilah kita mengamalkan kasih itu tanpa batas untuk semua orang, terutama yang bersalah kepada kita, mengasihi musuh kita, mengampuni mereka, dan berdoalah untuk mereka. Karena kita berdoa dan menyerahkan mereka kepada Tuhan, puji Tuhan, hidup kita akan terasa damai dan tenang. Karena semua perasaan benci, dendam, kecewa,
sudah dipersembahkan kepada Tuhan, maka hidup kita akan semakin damai dan diwarnai dengan sukacita dan kebahagiaan. Jadilah orang yang luar biasa, yang berani untuk mengasihi musuhnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi anak-anak yang meninggal dunia akibat diaborsi. Semoga anak-anak yang tidak berdosa ini diberi kebahagiaan di surga, dan mohon pertobatan serta kesadaran bagi mereka yang selalu melakukan tindakan kejahatan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sedang menderita sakit, mereka yang sedang menjalankan isolasi karena terpapar COVID, semoga mereka semua selalu diberi kekuatan, sukacita dan keberanian untuk menanggung sakit dan penderitaan yang mereka alami bersama Kristus, sehingga kelak mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kasih Kristus senantiasa selalu menyertai kita, melindungi kita, dan semoga dalam seluruh hari ini dan sepanjang hidup kita berani untuk mengamalkan kasih dan kebaikan kepada sesama tanpa batas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Terima kasih.